Channel. Broadcasting Service. Dugaan penganiayaan di Sopeng, perdebatan bukti dan batas pendampingan ASN. Perkara dugaan penganiayaan yang ditangani Polres Sopeng berkembang menjadi adu tafsir hukum di ruang publik. Kuasa hukum Rusman Aparatur Sipil Negara, ASN, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Sopeng menegaskan kliennya adalah pelapor dengan bukti yang dianggap cukup untuk naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, kuasa hukum terlapor, Muhammad Farid, menyebut konstruksi perkara itu keliru sejak awal dan berpotensi cacat formil. Dalam jumpa pers Rabu, 21 Januari 2026, Rusman posisinya sebagai pihak pelapor. Kuasa hukumnya, Firman Syah, menyatakan telah mengajukan permohonan percepatan penanganan perkara kepada penyidik Polres Sopeng. Firman Syah mengklaim alat bukti telah memenuhi syarat minimal sesuai KUHAP, termasuk hasil visum yang menunjukkan lebam pada tubuh korban serta bukti elektronik berupa rekam komunikasi antara terlapor dan pihak BKPSDM. Yang menjadi sorotan, tim kuasa hukum Rusman menyerahkan sekitar 10 pemberitaan media daring kepada penyidik. Pemberitaan itu memuat pernyataan terlapor yang dianggap relevan dengan peristiwa dugaan penganiayaan. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan yang dapat dijadikan petunjuk, ujar Firman Syah. Klaim tersebut dibantah kuasa hukum Muhammad Farid. Mereka menegaskan bahwa perkara ini bukan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, melainkan pidana umum. Standar pembuktian tidak bisa disandarkan pada konten digital atau produk jurnalistik. Produk jurnalistik tidak bisa dijadikan alat bukti utama dalam pidana umum, kata kuasa hukum Farid, menekankan bahwa alat bukti yang sah harus bersumber dari keterangan saksi, surat yang memiliki kekuatan hukum, atau petunjuk langsung terkait unsur tindak pidana. Tim kuasa hukum Farid juga menyoroti status kliennya sebagai anggota DPR. Mereka menyebut pemanggilan dan proses hukum terhadap anggota legislatif memiliki mekanisme khusus sesuai Undang-Undang MD3. Jika mekanisme itu diabaikan, proses hukum dinilai berpotensi cacat formil. Perdebatan berlanjut pada peran pengacara Pemda Sopeng yang ditunjuk untuk mendampingi Rusman. Farid Mama, SHMH yang kerap disebut Direktur Pukat Sulawesi Selatan, menekankan bahwa pengacara Pemda adalah penasihat hukum pemerintah daerah, bukan advokat pribadi ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jasa Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengacara Pemda bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemda, mewakili Pemda dalam sengketa atau gugatan, serta memberikan nasihat terkait kebijakan, peraturan, dan keputusan pemerintah daerah. Pendampingan terhadap ASN hanya diperbolehkan jika perkara berkaitan langsung dengan tugas kedinasan dan berada dalam wilayah administrasi masing-masing daerah. Dugaan penganiayaan Rusman termasuk pidana umum dan bersifat pribadi, sehingga pendampingan pengacara Pemda bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Farid Mama juga menyoroti keterlibatan pengacara Pemda dalam pendampingan komunikasi publik, termasuk penyampaian pernyataan video. Praktik ini berpotensi melampaui fungsi hukum resmi dan menyalahi prinsip netralitas ASN. Di tengah silang klaim ini, penyidik Polres Sopeng berada pada posisi menentukan apakah alat bukti yang ada cukup untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan, atau menyisakan persoalan formil yang dapat menggugurkan proses. Kasus ini tidak hanya menguji konstruksi pembuktian pidana umum, tetapi juga memperlihatkan batas tipis antara kepentingan pribadi ASN, peran pengacara Pemda, dan penggunaan kewenangan negara. Saat proses hukum berjalan beriringan dengan opini publik, garis pemisah antara pembelaan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin krusial. Tim Jurnal 8 melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya hanya di Heri Goa Channel.